Terima kasih sebelumnya sudah mengklik video ini. Jangan lupa tekan like jika Anda menyukai video ini. Dan subscribe channel ini dan semoga rezeki Anda dilancarkan karena telah membantu kami membangun channel ini. Terima kasih. Di dalam kepercayaan agama Hindu, Dewa Dhanwantari merupakan manifestasi dari Sri Wisnu. Beliau muncul di dalam kitab Weda dan Purana, sebagai ahli dalam bidang pengobatan. Dewa Dhanwantari di dalam kitab Purana, disebut juga sebagai Dewa Keabadian, dan juga merupakan dewa yang ahli di pengobatan menurut Ayurveda. Ayurveda merupakan salah satu metode pengobatan tertua di dunia, yang mulai dipraktikkan di India sejak ribuan tahun lalu. Dalam pandangan Ayurveda, kesehatan manusia dipengaruhi oleh keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa manusia itu sendiri. Istilah Ayurveda berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Ayur yang berarti hidup, dan Weda yang berarti ilmu pengetahuan. Pengobatan Ayurveda biasanya akan dimulai dengan langkah menyucikan diri. Setelah itu, akan diikuti dengan menjalani pola makan khusus Ayurveda atau Ayurveda diet, seperti mengonsumsi ramuan herbal, terapi pijat, yoga, dan meditasi. Dalam tradisi Hindu, beliau dipuja untuk memperoleh kesehatan bagi diri sendiri, maupun untuk orang lain. Selain itu dalam Purana mengatakan bahwa Dewa Dhanwantari muncul dari lautan susu saat para dewa dan asura mencari tirta amerta. Menurut mitologi Hindu, Dewa Dhanwantari melakukan penyembuhan secara alami dengan sempurna, dan dipercaya telah menemukan obat antiseptik dan obat pencegahan berbahan garam yang beliau sertakan ketika menyembuhkan seseorang. Di dalam salah satu Purana, diceritakan bagaimana Dewa Dhanwantari muncul dari lautan susu, membawa amerta kalasa. Diceritakan bahwa para dewa dan para asura sedang mencari tirta amerta, yang konon akan memberikan kehidupan abadi bagi yang meminumnya. Amerta ini berada di dalam lautan susu yang maha luas dan maha dalam, dan untuk mendapatkan amerta tersebut, maka para dewa dan para asura bekerja sama untuk mencarinya. Dicapailah kesepakatan bahwa lautan susu akan diaduk dengan Gunung Mandara, yang dipilih sebagai alat pengaduknya. Tinggi Gunung Mandaragiri tersebut mencapai 11.000 yojana. Dua ekor naga kosmik bersaudara, yakni naga Anantaboga dan naga Basuki juga dilibatkan dalam rencana ini. Proses dimulai dengan pematahan Gunung Mandara dari dasarnya, yang dilakukan oleh naga Anantaboga. Selanjutnya naga Basuki mengambil peran sebagai tali yang membelit patahan Gunung Mandara, yang akan dijadikan sebagai tongkat raksasa untuk pengaduknya. Setelah dicabut oleh sang naga Anantaboga, Gunung Mandara tersebut kemudian dibawa ke lautan susu. Setelah diceburkan ke dalam lautan, naga Basuki kemudian melilit Gunung Mandara. Pada bagian leher naga Basuki dipegang oleh para asura, dan pada bagian ekor dipegang oleh para dewa. Naga Basuki pun ditarik ulur secara bergantian oleh kedua pihak, untuk memutar Gunung Mandara tersebut. Tarik ulur ini pun berlangsung terus-menerus. Untuk menjaga agar Gunung Mandara tetap stabil, maka Sri Wisnu menjelma sebagai kura-kura atau kurma awatara, untuk menyangga dasar dari Gunung Mandara. Kisah tentang kurma awatara inilah yang juga muncul dari kisah pemutaran Mandaragiri, yang tertuang di dalam kitab Adiparwa. Pada zaman Satya Yuga, kurma awatara ini merupakan penjelmaan kedua Sri Wisnu, yang mana pada penjelmaan yang pertama beliau menjelma sebagai ikan besar, yang bernama Matsya Awatara. Karena pemutaran gunung ini sedemikian hebatnya, sampai lautan susu bergemuruh, Gunung Mandara menyala, dan naga Basuki pun menyemburkan bisanya. Pada saat lautan tersebut diaduk, racun yang mematikan yang bernama hala-hala pun muncul, dan menyebar, serta membahayakan para dewa dan asura beserta alam semesta. Melihat hal tersebut,
Dewa Siwa pun datang, dan diminumlah racun hala-hala itu oleh Dewa Siwa. Ketika racun tersebut sampai di tenggorokannya Dewa Siwa, Dewi Parwati pun tiba, dan menghentikan racun tersebut dengan cara memegang leher Dewa Siwa, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dikarenakan hal itulah beliau dikenal sebagai Sri Nilakanta, Nila yang artinya racun, dan Kanta yang artinya leher, artinya beliau yang berleher biru. Akan tetapi, sedikit bagian dari racun itu jatuh ke tanah, dan racun inilah yang kemudian membuat adanya hewan dan tanaman beracun. Pengadukan pun kemudian kembali dilanjutkan oleh para dewa dan asura. Setelah diputar sekian lama, maka berbagai isi dari lautan susu pun bermunculan, berupa harta karun, binatang suci, serta dewa-dewi. Di antaranya, muncullah Dewi Sura, yaitu dewi yang menciptakan minuman anggur, yang menolak menerima asura sebagai pasangannya. Kemudian Apsara, yang merupakan kaum bidadari kahyangan. Lalu Kastubamani, yaitu permata yang paling berharga di dunia, yang akan menjadi milik dari Sri Wisnu, untuk dikenakan di mahkotanya. Muncul juga busur yang sangat kuat, yang kemudian akan menjadi milik Asura, dan busur ini melambangkan semangat tempur dari para Asura. Dan muncul juga payung atau tedung sakti, yang kemudian akan menjadi milik dari Dewa Baruna. Kemudian muncul Ukeiswara, yaitu kuda berkepala 7, yang juga menjadi milik para dewa. Lalu muncul Sanka, yang merupakan terompet berbentuk kerang, yang kemudian menjadi milik Sri Wisnu. Muncul juga Dewi Jiesta, yang disimbolkan sebagai Dewi Kemalangan, disusul dengan munculnya Parijat, yaitu merupakan pohon berbunga abadi, yang kemudian dibawa ke Indraloka oleh para dewa, serta Kalpaureksa, yaitu merupakan pohon yang dapat mengabulkan keinginan. Kemudian, muncul juga sebuah anting yang diberikan kepada Aditi, serta Nidra yaitu binatang seperti kuskus. Kemudian muncul Kamadenu, yang merupakan sapi pertama, dan ibu dari segala sapi. Kamadenu atau Surabi merupakan sapi ajaib pengabul harapan, yang kemudian diambil oleh Sri Wisnu dan diberikan kepada para resi, agar mentega dari susunya dapat dijadikan persembahan. Disusul dengan Airawata, yang merupakan wahana atau kendaraan dari Dewa Indra. Kemudian muncul juga Dewi Laksmi, yang merupakan Dewi keberuntungan dan kemakmuran, yang juga merupakan sakti dari Sri Wisnu. Lalu Arda Chandra, yaitu bulan sabit, yang merupakan perhiasan dari Dewa Siwa yang berada di kepalanya, dan yang dinantikan pun muncul, yakni Dewa Danwantari yang membawa Amerta Kalasa atau Tirta keabadian. Dewa Danwantari ini sebenarnya merupakan manifestasi atau awatara lainnya dari Sri Wisnu dalam wujud aslinya. Dewa Danwantari yang muncul dari lautan susu ini, memiliki ciri-ciri bertangan 4, dengan salah satu tangannya menggenggam Amerta Kalasa. Para Asura pun kemudian merebut Amerta Kalasa tersebut. Karena para dewa sudah mendapatkan banyak harta dari pemutaran gunung itu, para dewa pun ternyata tidak rela jika Amerta menjadi milik para Asura. Kemudian para dewa pun menemui Sri Wisnu, dan menyampaikan kepada Sri Wisnu, jika para Asura mendapatkan tirta tersebut, para Asura akan menjadi abadi, dan ini akan membahayakan surga loka, serta alam semesta. Mengetahui hal tersebut, Sri Wisnu pun kemudian merubah wujudnya menjadi sesosok dewi yang sangat cantik, yang bernama Dewi Mohini, dan kemudian mendekati para Asura yang sedang memegang Amerta Kalasa tersebut. Karena terpesona dengan kecantikan Dewi Mohini, para Asura pun tanpa berpikir panjang lagi, menyerahkan Amerta tersebut kepada Dewi Mohini. Karena para Asura berpikir, jika wanita cantik ini akan awet muda jika meminum Amerta Kalasa ini, dan akan bisa menemani para Asura selamanya. Setelah berhasil merebut Amerta Kalasa tersebut dari para Asura, Dewi Mohini pun langsung pergi dan merubah wujudnya kembali menjadi Sri Wisnu. Menyadari hal itu, para Asura pun marah dan terjadilah pertempuran antara dewa dan para Asura, dan para Asura pun kalah dalam pertempuran.
Para dewa kemudian pergi ke Wisnu Loka, yang merupakan kediaman dari Sri Wisnu, untuk meminum Amerta Kalasa atau tirta keabadian tersebut. Mendapatkan kabar bahwa Amerta Kalasa itu akan dibagikan di kediaman Sri Wisnu di Wisnu Loka. Seorang asura bernama Kalarahu, yang tidak lain adalah putra dari Sang Wipraciti dan Sang Singhika, pergi menyamar menjadi dewa, dan ikut serta meminum Amerta yang sedang dibagikan. Dewa Surya dan Dewa Chandra pun mengetahui hal tersebut, kemudian melaporkannya kepada Sri Wisnu. Beliau kemudian mengeluarkan senjata cakra sudarsananya, dan ditebaslah leher asura yang bernama Kalarau tersebut. Tepat ketika Amerta itu sudah mencapai tenggorokannya, terpotonglah kepala asura tersebut. Akan tetapi, walau badan asura ini mati, namun kepalanya masih tetap hidup. Karena asura tersebut sempat meminum Amerta itu, Kalarahu pun menjadi dendam dan marah kepada Dewa Surya dan Dewa Chandra. Ia bersumpah akan mengejar mereka dan memakan mereka pada pertengahan bulan. Demikian kisah mitologi tentang munculnya Dewa dan Wantari dari lautan susu, yang membawa Amerta Kalasa dan membawa ajaran Ayurweda. Dewa dan Wantari dianggap sebagai praktisi awal Ayurweda, yang merupakan suatu sistem asli dari obat tradisional India. Untuk melakukan penghormatan dan pemujaan, umat Hindu membuat sebuah kuil untuk Dewa dan Wantari, sebagai tempat untuk berdoa setiap hari, dan memohon diberikan kesehatan yang baik dan menyingkirkan setiap penyakit dan wabah yang melanda. Adapun intisari dari dan Wantari mantra itu, yang sudah diterjemahkan oleh umat Hindu, sehingga memudahkan dalam pelafalan dan penyampaiannya adalah sebagai berikut. Hamba berdoa kepada Tuhan, yang dikenal sebagai Basudewa Sudarsana dan Wantari, yang memegang kalasam penuh nektar keabadian, yang menghapus semua ketakutan, dan menghapus semua penyakit. Oh Dewa kebaikan, dan pemelihara tiga dunia, oh dan Wantari, seperti Dewa Wisnu, diberdayakan untuk menyembuhkan jiwa-jiwa. Kami sujud pada Dewa penguasa Ayurweda. Semoga dunia ini dijauhkan dari wabah atau penyakit yang melanda umat manusia. Demikian pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika Anda menyukai video ini. Terima kasih.